Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kalau kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia. Sebelum belajar, bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk belajar hari ini. Amin. Judul hari ini adalah perubahan wujud benda. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu mengetahui konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari wujud benda. Ada 3 wujud benda yaitu padat, cair, dan gas. Wujud benda dapat berubah. Perubahan itu dapat terjadi jika benda dipanaskan atau didinginkan, dan dapat juga terjadi karena diletakkan di tempat terbuka. Perubahan wujud benda yang pertama adalah mencair. Perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut mencair atau melebur atau meleleh. Wujud padat menjadi cair banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, es yang berubah menjadi air, lilin yang dipanaskan, kemudian coklat yang dipanaskan. Semua itu adalah contoh dari perubahan wujud benda padat menjadi cair. Perubahan wujud benda yang kedua yaitu membeku. Pernahkah kalian menyimpan kantong plastik yang berisi air di dalam freezer kulkas? Beberapa jam kemudian, air tentu akan berubah menjadi es, bukan? Jika ikatan plastik itu kalian buka, es tidak akan tumpah. Hal itu terjadi karena wujud air yang cair telah menjadi padat. Dan perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Perubahan wujud benda yang ketiga adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud cair menjadi gas, dan menguap terjadi karena pemanasan. Contoh dari peristiwa menguap ketika baju basah yang dijemur kemudian mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Perubahan wujud benda yang keempat adalah mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Jadi, mengembun merupakan kebalikan dari menguap. Contoh dari mengembun yang pertama, apabila kalian pernah memasukkan es batu ke dalam gelas, maka kalian perhatikan akan muncul bintik-bintik air pada luar gelas, dan itu adalah peristiwa mengembun. Contoh yang kedua, apabila kalian pernah memperhatikan bunda kalian sedang membuat minuman hangat atau panas, kemudian menutupnya dengan penutup gelas, maka jika kalian buka penutup gelas tersebut, menjadi basah karena uap dari minuman yang hangat atau panas tadi. Itu tadi adalah contoh dari peristiwa mengembun. Selanjutnya, perubahan wujud yang kelima yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud suatu benda dari padat menjadi gas. Pernahkah kalian melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya bulat dengan beraneka warna. Kapur barus berguna untuk menghilangkan bau tidak sedap dan biasanya diletakkan di lemari pakaian. Ukuran kapur barus yang tadinya besar semakin lama menjadi kecil dan akhirnya habis. Hal itu terjadi karena kapur barus berubah wujud. Berubah wujud dari padat menjadi gas, dan peristiwa perubahan wujud itu disebut menyublim. Saat kapur barus berubah
wujud menjadi gas, tercium bau harum di sekitar lemari pakaian kita. Itu tadi adalah contoh dari peristiwa menyublim. Contoh lain dari peristiwa menyublim. Pernahkah kalian membeli pewangi toilet atau ruangan yang bentuknya padat? Jenis pewangi ini cukup populer dan berguna untuk menghilangkan bau tidak sedap. Proses yang terjadi pada pewangi padatan ini hampir sama dengan yang terjadi pada kapur barus, di mana padatan akan menguap menjadi gas yang berbau harum di sekitar ruangan kalian. Perubahan wujud benda yang terakhir atau yang keenam adalah mengkristal atau menghablur. Mengkristal atau menghablur adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contoh dari perubahan wujud benda mengkristal yaitu pada proses pembuatan garam. Proses pembuatan garam dengan bantuan sinar matahari, prosesnya cukup lama, yaitu selama 6-7 hari. Petani garam membuat petak-petakan seperti petak-petakan sawah terlebih dahulu untuk diisi dengan air laut. Setelah itu, air laut didiamkan kurang lebih 1 minggu agar air menguap dan menyisakan kristal-kristal garam. Itulah proses kristalisasi pada pembuatan garam yang dilakukan oleh petani tradisional dengan memanfaatkan uap panas dari matahari untuk menghasilkan kristal garam. Contoh lain, di negara-negara 4 musim dapat ditemukan embun membeku di pagi hari pada musim dingin. Embun beku seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Hal itu dapat terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Itulah pelajaran kita hari ini tentang perubahan wujud benda. Kita simpulkan ya. Perubahan wujud benda ada 6. Yang pertama, mencair, perubahan dari padat menjadi cair. Kemudian yang kedua, membeku, perubahan dari cair menjadi padat. Yang ketiga, menguap, perubahan dari cair menjadi gas. Yang keempat, mengembun, perubahan dari gas menjadi cair. Yang kelima, menyublim, perubahan dari padat menjadi gas. Dan yang terakhir, yang keenam, mengkristal, perubahan dari gas menjadi padat. Cukup sekian pelajaran yang dapat Bunda sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.